Dongeng unik. Berjumpa kembali di Dongeng Larasnik tentang CSP Satrio Piningit. Saat Satrio Piningit itu diibaratkan itu seperti selebriti dimana saat ditunggu-tunggu dan akan keluar harus memaksimalkan penampilan dan segala daya kemampuannya secara maksimal, karena seorang SP saat ditunggu-tunggu beliau tidak ingin mengecewakan yang menunggu. Ya seperti maha selebriti lah ya nanti itu mungkin. Tentunya harus, kalau orang tampil itu kan mandi, bersih diri, memperbaiki segala sesuatunya secara maksimal, sehingga untuk menghargai para penunggunya, beliau tidak ingin mengecewakan. Dengan kata lain, sudah siap secara jiwa dan kepribadian yang mulia, yang patut dan sangat layak untuk menjadi contoh dari yang paling dicontohkan. Karena beliau pemimpin manusia, segala umat yang menginginkan jagat layar yang penuh dengan impian semua makhluk yang berbudi pekerti baik dan berakhlak, bernorma dan segalanya, seperti layaknya kehidupan dewa-dewa, tapi bukan dewa langit, tapi dewa bumi. Tentulah sebelum di panggung kehormatan, segala kru atribut-atribut telah dipersiapkan. Segala persiapan dipersiapkan bukan oleh sang kesatria sendiri, berarti kan ada kru-krunya, pengawal-pengawalnya. Bukan pengawalnya, kalau pengawalnya itu bersama dengan beliau dan kru-kru yang lain, segala pekerja cahaya, segala pekerja semuanya, karena semua masuk dalam pekerja cahaya, semua insan pilih, insan penghuni zaman baru nanti mempersiapkan netek bengaknya, yang ada yang menjadi kru, ada yang menjadi sorak gembira atau pemandu sorak. Hiburan-hiburan sebelumnya telah dipersiapkan sebelum pada titik inti penampilannya di panggung kehormatan. Semuanya serba akan checklist. Diharapkan segala acara itu adalah pasti mengharapkan kesuksesan. Nah, ada umbul-umbul, tentu bendera-bendera kehormatan, segala kebanggaan, segala yang baik-baik dipersiapkan untuk penyambutan beliau. Begitu juga dengan alam ini sederek, karena beliau adalah kesayangan alam, kesayangan luhur, maka disebut Sang Kinase, karena kekasih semua pendamba kedamaian, pendamba kejayaan, pendamba segala sesuatu kemuliaan. Satrio Piningit adalah bintang utama yang kemudian kemunculannya itu disebut dengan Ratu Adil. Dan namanya Ratu Adil, adil dalam segala hal, adil segala bidang, semuanya serba adil.
tidak melihat itu saudara, tidak itu melihat sahabat, tidak melihat itu kekasih atau apa, semuanya serba adil. Karena keadilannya digambarkan kalau dalam pengadilan itu kan matanya ditutup agar tidak melihat bulu. Ya, bulunya siapa tidak tahu, telinganya ditutup, mulutnya dikunci, yang dipakai adalah rasa keadilan. Di dalam darah daging beliau, segala denyut nadi yang ada di beliau adalah didedikasikan untuk keadilan. Dan sebelum kemunculannya pasti ada masalah dari orang yang tidak menginginkannya. Tidak menginginkannya adalah mereka-mereka orang yang bengkok-bengkok dan sudah terlanjur menikmati ketidakbenaran. Contohnya adalah para koruptor, para belus, para pengakal-ngakaliku, para penjajah adat budaya, penjajah mental, penjajah apa yang dimiliki oleh Nusantara ini, penjajah dalam segala lini. Pasti yang sudah menikmati dan berkuasa di saat ini tidak menginginkan kemunculan beliau, berusaha sedapat mungkin akan menghancurkan beliau dengan sekuat tenaga, segala kepunyaannya. Jangan sampai Sang Ratu Adil muncul. Jadi konyol kalau ada yang mengaku-ngaku SP sebelum kemunculannya itu tidak ditumpas. Kalau itu memang SP sederek, jadi percuma ngaku SP, pasti ditumpas karena tidak ada kejahatan di dunia ini yang mengira SP muncul menjadi Ratu Adil. Jadi yang mengaku SP kalau memang benar-benar SP ya jelas ditumpas. Yang menginginkan ketumpasannya itu tidak hanya sekedar orang sirik, orang tidak suka sederek kelas dunia, kelas setan, kelas iblis dan segalanya. Kalau muncul dengan sombong itu sudah jelas kalah. Iblis rajanya sombong, mau manusia mau sombong-sombongnya sudah diciduk. Berlagak sok-sokan itu tidak ada SP seperti itu. SP itu tidak tersentuh, dilindungi berlapis-lapis, dia itu manusia suci, sehingga disebut manusia setengah dewa. Kebersihan hati, kebersihan pikiran, jiwa dan segalanya itu bersih sederek. Serah saya dianggap halu, terserah. Mereka yang menganggap halu dan sebagainya itu adalah mereka orang yang gelap dan kotor dan jahat, yang suka menginjak-injak dan berambisi dengan kekuasaan, dengan keserakahan dan sebagainya. Dan tentunya para pengaku SP yang ternyata kok bukan dia yang jadi, itu pasti membencinya, tidak menyukainya. Itulah kenapa saya sering bicara, jangan dulu kita merasa SP. Berendah hatilah bahwa kita ini bukan siapa, karena di atas langit adalah langit. Nanti di kemunculan sang Satrio Meniko akan kita akan tahu semua, karena kelebihannya itu manusia langka hanya satu di dunia, okay? Dan dia melepaskan segala keduniawian, segala sok-sokan, karena maunya saling belajar, tidak mau. Dia itu sudah ibarat pohonku, dewa pohon tertinggi sederek yang ada di dunia ini. Jadi kalau masih menginginkan ketinggian lagi, sudah tidak. Dia hanya ingin merendah agar semua yang di bawahnya tidak merasa rendah. Dia dirikan kenapa disebut bocah angon? Ya karena itu ngengon itu kan semua bisa melihat, semua itu kan kalau yang paling tinggi, melihat yang di bawahnya semua bisa terlihat. Kalau dia tidak tinggi, bagaimana mengengon pucuke yang tinggi? Misalkan diibaratkan rumput, mau ngengon kelapa gimana? Kelapa pucuknya, mancungnya aja nggak bisa lihat,
mau ngatur-ngatur sok-sokan, begitulah sederek. Diibaratkan juga pesannya adalah seperti biasa, tetaplah kita rendah hati tanpa harus rendah diri. Semoga kita bisa saling menghormati, saling memanusiakan manusia, tidak menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yeah. Semoga kita amanah dalam sikap kita dan jadilah diri sendiri tansah eling lan waspada. Pangaten sederek, mugi rahayu pinaringan slamet. Merdeka. Sampai jumpa di dongeng Larasnik selanjutnya. Nggak bukan film.